Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita akan menyelami bab kesimpulan dari sebuah eksperimen finansial yang sangat unik ya, dan juga berani. Kita fokus ke bab 14 dari buku legendaris George Soros, The Alchemy of Finance. Ini merekam pemikiran dia di titik krusial, November 1986. Ini bukan sekedar analisis pasar biasa loh. Antara Agustus 85 sampai November 86 itu, Soros melakukan apa yang dia sebut eksperimen real time. Maksudnya dia nggak cuma nonton, tapi secara aktif mempertaruhkan modalnya sendiri buat menguji teori refleksivitasnya. Langsung di tengah gejolak pasar. Jadi bab 14 ini kayak semacam jurnal refleksi pertamanya gitu, setelah melewati periode yang, wah, intens banget pastinya. Penting nih buat diingat, inti teori refleksivitas Soros itu kan gagasan bahwa pandangan pelaku pasar itu nggak pasif. Nggak cuma mencerminkan realitas ekonomi, tapi justru aktif ikut membentuk realitas itu sendiri. Ada apa ya, semacam lingkaran umpan balik gitu antara persepsi dan fundamental. Sumber kita hari ini murni dari tulisan Soros di bab itu. Nah, misi kita kali ini membongkar gimana Soros di November 86 mengevaluasi hasil eksperimennya. Terus model apa yang dia tawarkan buat memahami kondisi pasar yang menurut dia aneh waktu itu. Dan tentu saja relevansinya buat Anda semua yang coba memahami dinamika pasar dan efek intervensi kebijakan sekarang ini. Oke, mari kita bedah bareng-bareng. Kita mulai dari kesimpulan awal Soros di November 1986. Dia sempat mikir kalau apa yang dia sebut bull market of a lifetime, pasar bullish luar biasa itu udah berakhir prematur. Apa ya yang bikin dia mikir gitu awalnya? Kayaknya sih ini ada kaitannya sama keraguan dia ke modal siklus pasar yang biasa. Betul sekali. Nah, satu hal yang patut diperhatikan di sini itu, gimana Soros merasa model siklus tradisional yang kita kenal boom bust, itu ya, ledakan terus runtuh, itu mungkin udah nggak sepenuhnya berlaku lagi setelah krisis utang internasional besar tahun 1982. Kenapa? Ya, karena intervensi masif dari otoritas moneter global waktu itu. Intervensi yang tujuannya nyelamatin sistem perbankan kan ya, biar nggak kolaps total. Tepat. Intervensi itu memang berhasil mencegah bencana sistemik. Tapi, Soros lihat ada efek sampingnya juga, signifikan malah. Intervensi itu juga menghalangi terjadinya apa yang disebut trend reversal, pembalikan tren yang sesungguhnya, yang tuntas gitu. Sistemnya kayak diselamatkan tapi nggak benar-benar sembuh. Dia nulis tuh di catatan Desember 86 yang dia tambahin belakangan. Sistemnya kayak kejebak di kondisi limbo gitu. Runtuh sih enggak, tapi pembalikan tren yang sehat juga nggak kejadian. Jadinya ya gitu, kita terus-terusan deketin tepi jurang, krisis, terus mundur lagi pas udah bahaya banget. Proses koreksi alaminya jadi terganggu. Jadi kalau siklus boom bust klasik udah nggak relevan menurut dia, terus gimana Soros coba memahami kondisi mengambang atau terjebak ini? Nah, ini nih bagian yang menurut saya menarik banget. Dia pakai metafora yang cukup unik, jarum yang terjebak dalam alur, needle stuck in a groove. Bisa dijelasin lebih dalam nggak? Maksudnya gimana tuh? Tentu, metafora jarum terjebak dalam alur ini gambarin pola yang berulang dan susah keluar. Bayangin aja piringan hitam sama jarum pemutarnya. Normalnya kan jarumnya gerak maju ya, ngikutin alur lagu. Tapi di model Soros ini, jarumnya kayak macet di satu bagian alur, muter di situ-situ aja. Nah, dalam konteks pasar dan ekonomi, ini artinya sistem terus gerak ke arah titik krisis. Terus, pas mau jatuh, otoritas moneter atau pemerintah intervensi, didorong balik. Sistemnya mundur sebentar, dapat napas dikit, tapi akar masalahnya nggak selesai. Nggak lama, masalah yang sama atau masalah baru muncul lagi. Dorong lagi sistem ke tepi julang, intervensi lagi. Gitu terus. Oh, jadi kayak lingkaran setan yang nggak ada habisnya gitu ya? Bisa dibilang gitu. Soros lihat pola jarum terjebak ini muncul di berbagai isu krusial pertengahan 80-an. Dia sebutin tuh spesifik di catatannya. Isunya macem-macem. Pinjaman internasional ke negara berkembang yang masalah terus. Defisit anggaran AS yang bengkak. Sistem moneter global yang nggak stabil. OPEC yang coba atur harga minyak. Terus kerapuhan sistem perbankan sendiri. Volatilitas pasar finansial, sampai ancaman proteksionisme perdagangan. Wah, banyak deh. Model ini menangkap nuansa ketidakpastian dan volatilitas yang terus-menerus, tanpa ada resolusi akhir yang jelas. Pola siklus normalnya, menurut dia, udah rusak gara-gara intervensi terus-terusan ini. Lalu
Gimana dong dengan ekses-ekses atau masalah dari periode sebelumnya? Misalnya kredit berlebihan atau spekulasi liar gitu. Di model jarum terjebak ini, masalah itu beneran hilang atau cuma pindah bentuk aja? Nah, ini poin penting banget yang dia singgung di bab 14. Dan ini nunjukin sisi lain dari intervensi. Soros amati kalau koreksi di rejim baru ini seringnya ndak tuntas. Atau yang lebih menarik lagi, intervensi malah bisa mindahin risiko dari satu area ke area lain. Dia kasih contoh konkret nih, waktu regulasi perbankan di AS diperketat tahun 84 buat atasin masalah sebelumnya. Banyak risiko yang tadinya ada di bank, itu malah kedorong keluar, pindah, dan numpuk di pasar finansial yang mungkin waktu itu regulasinya belum seketat bank. Jadi eksesnya mungkin kelihatan berkurang di bank, tapi sebenarnya nggak hilang, malah muncul atau bahkan membesar di tempat lain, kayak pasar obligasi atau derivatif. Koreksinya nggak mulus kayak di model siklus biasa. Intervensi bikin dinamika baru yang kompleks. Wah, menarik banget nih implikasinya. Jadi intervensi itu kayak nekan balon di satu sisi, malah gembung di sisi lain ya? Persis. Dan waktu November 1986 itu, Soros lihat ada dua kemungkinan skenario akhir nih buat kondisi jarum terjebak yang nggak stabil ini. Skenario pertama, yang lebih pesimis, ya sistemnya bisa beneran rusak atau kolaps, gara-gara kecelakaan, guncangan atau krisis nggak terduga yang gede banget, jadi intervensi udah nggak mempan lagi. Skenario kedua yang lebih optimis, itu secara bertahap satu persatu ekses di sistem bisa dikoreksi. Lewat kebijakan yang pas atau penyesuaian pasar yang lebih teratur, sampai akhirnya kita nggak terus-terusan diambang krisis. Waktu itu dia lihat ada tanda-tanda ke arah salah satu skenario itu nggak di November 86? Dia lihat ada beberapa tanda sih yang bisa ditafsirkan sebagai awal skenario kedua, yang koreksi bertahap itu. Misalnya, dia nilai bank-bank udah lebih kuat dibanding pas puncak krisis utang 82. Negara-negara debitur juga udah mulai lakuin penyesuaian struktural, meskipun menyakitkan ya. Defisit AS kayaknya udah mulai capai puncak, ada harapan terkendali. Dan, seperti yang Anda sebut tadi, boom pasar saham AS kelihatan kayak berakhir prematur. Meskipun ya kita tahu dari catatan tambahannya, pandangan ini dia koreksi lagi. Tapi, di saat yang sama, ini munculin pertanyaan penting lain buat Soros. Ada satu ekses baru yang sangat mengkhawatirkan yang dia identifikasi dengan tajam. Ekses baru apa tuh? Akumulasi aset finansial saham, obligasi, derivatif, macam-macam lah, yang pertumbuhannya itu jauh ngelampaui kecepatan penciptaan kekayaan real di ekonomi nyata, pabrik, barang, jasa gitu. Jadi ada semacam financialization yang berlebihan istilahnya. Nah, disparitas antara dunia finansial yang bengkak sama ekonomi real yang tumbuhnya lebih lambat ini, menurut Soros, jadi sumber ketidakstabilan baru yang signifikan. Dan pada akhirnya perlu dikoreksi, entah caranya mulus atau menyakitkan. Ngomongin potensi kecelakaan, tantangan terbesar apa sih yang dia lihat di depan mata waktu itu? Khususnya jelang awal 87. Risiko apa yang paling bikin dia khawatir bisa memicu skenario terburuk? Dalam kesimpulannya di November 86 itu, kekhawatiran terbesarnya adalah potensi terjadinya resesi global. Dia lihat ada kombinasi beberapa faktor risiko nih yang bisa saling nguatin. Pertama, dampak negatif UU Reformasi Pajak AS 86 ke investasi bisnis. Kedua, potensi belanja konsumen AS melemah karena udah kebanyakan utang. Ketiga, tanda-tanda pelemahan ekonomi di Jepang dan Jerman, mesin pertumbuhan global lainnya waktu itu. Dan keempat, yang dia khawatir banget, itu ancaman proteksionisme perdagangan antar negara. Menurut Soros, kalau resesi global beneran kejadian, terus dibarengi perang dagang, nah ini bisa jadi kecelakaan yang bikin sistemnya lewat batas toleransi. Ini bisa jadi pemicu keruntuhan, skenario akhir pertama tadi. Tapi ada satu hal yang menarik banget dan jujur dari Soros di akhir bab 14 ini. Secara eksplisit loh, dia bilang analisisnya itu meskipun dalam, nggak konklusif. Sistem sosial atau pasar, di mana ekspektasi dan tindakan partisipan itu ikut ngebentuk realitas, prediksi pasti itu jadi susah banget, bahkan mungkin mustahil. Kerangka kerja konseptual kayak teorinya ini, dia tekenin, lebih berguna sebagai alat interpretasi, bantu kita paham apa yang lagi terjadi, dan kenapa sama, panduan navigasi di tengah ketidakpastian, bukan mesin peramal masa depan. Iya. Ini pelajaran kerendahan hati yang penting banget bukan? Bahkan sekelas George Soros aja, yang reputasinya dibangun dari kemampuannya baca pasar, ngakuin batas kemampuannya buat meramal masa depan. Ini pengingat kuat buat Anda semua yang interaksi sama pasar,
Di dunia yang kompleks, yang sering didorong sentimen, psikologi massa, intervensi kebijakan yang nggak terduga, kualitas kayak fleksibilitas mental, kemampuan adaptasi cepat sama info baru, kesiapan ngaku salah dan koreksi pandangan sendiri, itu jadi krusial banget. Teorinya bukan bola kristal, tapi lebih kayak peta konseptual gitu ya, buat bantu kita paham medan perang finansial yang terus berubah. Nah, seperti yang udah kita singgung dikit tadi, cerita pemikiran Soros ini nggak berhenti gitu aja di November 1986. Pasar kan gerak cepet ya, dan Soros sendiri ngerasa perlu menambahin 2 catatan singkat setelah kesimpulan utamanya. Ada PS dan PPS di akhir bab 14. Coba kita lihat catatan tambahan ini. Di Desember 1986 ya PS, ada 2 peristiwa penting yang dia komentari. Ya, di catatan PS Desember itu, Soros lihat 2 perkembangan baru. Pertama, skandal Ivan Bueski mencuat. Itu terkait insider trading di gelombang merger mania waktu itu. Kedua, ada kesepakatan baru OPEC soal kuota produksi minyak. Nah, menurut interpretasi Soros waktu itu, kombinasi 2 faktor ini ironisnya malah kasih dorongan positif sementara. Bullish buat aset kayak obligasi pemerintah AS sama saham blue chip. Tapi, dia tetap khawatir dolar AS kemungkinan bakal terus melemah. Ini nunjukin gimana peristiwa spesifik itu bisa ngaruh ke pandangan jangka pendeknya, meskipun kerangka berpikir jangka panjangnya tetap sama. Tapi terus cuma selang 2 bulan gitu ya, Februari 87, PPS, Soros bikin koreksi yang lumayan signifikan loh ke pandangannya sendiri. Menarik banget nih, apa yang berubah? Bener banget. Di catatan PPS Februari 87 itu, Soros terang-terangan ngaku kalau kesimpulan awalnya di November 86 yang bilang bull market udah berakhir prematur itu ternyata keliru. Dia sadar pasar saham ternyata belum beneran mati. Penurunan akhir 86 itu lebih karena tekanan jual teknis terkait aturan pajak baru di AS, bukan akhir tren naik fundamentalnya. Malah sebaliknya, pasar saham justru lonjak lagi dengan kuat di awal 87. Soros nyebutnya masuk ke gelombang ketiga dari bull market itu. Terus gimana dia menginterpretasikan kebangkitan pasar saham yang nggak terduga ini? Pakai kerangka model jarum terjebaknya? Apa ini malah melemahkan modelnya? Justru sebaliknya. Menurut Soros, di catatan PPS itu, kebangkitan pasar saham ini malah makin nguatin validitas model mendekati jurangnya. Ini nunjukin kalau fase-fase dalam siklus yang terdistorsi ini bisa berulang atau memanjang secara nggak terduga, bukannya berakhir definitif kayak siklus normal. Sistem bisa balik lagi deketin euforia atau ekses meskipun baru aja koreksi. Ini nguatin gagasan kalau sistem kejebak pola berulang. Deketin bahaya, mundur tanpa resolusi akhir. Di catatan yang sama, dia juga soroti lagi kondisi pasar saham Jepang waktu itu. Yang dinilainya udah ngegelembung banget, rapuh, risikonya tinggi. Penilaian yang ya kita tahu sekarang, tepat banget beberapa tahun kemudian pas gelembung ekonomi Jepang pecah. Wow, dinamika pemikirannya cepet banget ya ngikutin pasar. Ini benar-benar nunjukin betapa pentingnya terus-menerus nguji asumsi kita. Bahkan asumsi yang baru dibikin beberapa bulan sebelumnya ya. Realitas pasar finansial itu hidup terus bergerak. Jadi, kalau kita rangkum nih kesimpulan George Soros di November 1986, di bab 14, itu bukan titik akhir atau ramalan final ya. Lebih tepatnya ini kayak potret jujur pemikirannya di tengah perjalanan eksperimennya yang unik itu. Dia usulkan model jarum terjebak dalam alur buat memahami era baru pasca intervensi besar 82. Era yang menurutnya udah nggak ngikutin pola siklus lama. Dia terang-terangan ngakuin ketidakpastian prediksinya, sambil terus coba baca pola, identifikasi risiko baru kayak disparitas aset finansial versus kekayaan real, dan yang penting terus koreksi pandangannya seiring waktu. Lalu, apa artinya ini semua buat kita yang belajar pasar hari ini? Ada beberapa pelajaran penting nih yang bisa Anda petik dari pergulatan intelektual Soros di periode ini. Relevansinya masih kuat loh sampai sekarang. Pertama, model pasar finansial itu nggak statis, nggak abadi. Intervensi kebijakan skala besar kayak pasca krisis 82, atau krisis 2008, atau bahkan respons pandemi kemarin, itu bisa ngubah dinamika pasar secara fundamental. Kayak yang disadari Soros, intervensi mungkin udah gantiin siklus boom bust yang normal dengan kondisi terjebak yang lebih kompleks. Sistem deketin krisis terus tanpa resolusi penuh. Jadi nasihat penting nih, jangan terlalu kepaku sama pola historis aja, apalagi setelah ada guncangan besar atau perubahan rejim kebijakan signifikan. Waspadai kemungkinan aturan main udah berubah.
Kedua, intervensi, meskipun sering perlu ya buat stabilitas jangka pendek, mungkin cuma nyelesain satu masalah tapi malah nggak sengaja munculin masalah baru, atau mindahin risiko ke tempat lain. Contoh, Soros soal risiko bank pindah ke pasar finansial tadi, itu ilustrasi bagus banget soal konsekuensi tak terduga ini. Waktu analisis dampak kebijakan, penting buat Anda mikirin efek samping potensialnya. Kemana risikonya mungkin pindah atau bermutasi. Ketiga, ngakuin secara jujur batas kemampuan kita prediksi pasar secara akurat itu penting banget. Kayak Ece Soro sendiri, tunjukin, analisis paling dalam pun bisa jadi nggak konklusif, bisa keliru. Fokus Anda mungkin sebaiknya nggak cuma nebak arah pasar, tapi lebih ke bangun pemahaman kuat soal kerangka kerja konseptual. Kayak teori refleksivitas ini. Biar bisa interpretasi data dan peristiwa lebih baik. Dan yang terpenting, kembangin kemampuan adaptasi. Ubah pandangan kalau realitas pasar beda dari ekspektasi. Fleksibilitas itu kunci. Keempat, waspadai potensi divergensi atau nggak selarasnya antara dinamika pasar finansial sama kondisi ekonomi real. Keduanya bisa punya momentum dan logika sendiri yang kadang beda arah atau kecepatan. Soros udah dari 86 loh soroti disparitas antara pertumbuhan aset finansial yang cepat sama penciptaan kekayaan real yang lebih lambat. Ini sumber ketidakstabilan potensial. Memahami dinamika keduanya, dan gimana ketidakselarasan ini bisa tercipta terus terkoreksi, itu tetap jadi tantangan krusial buat investor dan pembuat kebijakan sampai hari ini. Pembahasan yang kaya bangetnya dari satu bab aja. Sebagai Iya. penutup nih, ini ada pertanyaan. Buat Anda renungkan lebih lanjut. Di tengah dunia kita sekarang yang juga penuh intervensi kebijakan masif dan dinamika refleksif yang kompleks, gimana Anda bisa coba bedain antara apa yang mungkin cuma koreksi pasar biasa dalam tren besar yang masih lanjut, dengan kondisi di mana kita mungkin beneran lagi mendekati jurang, kayak yang digambarin Soros. Kondisi yang mungkin butuh perubahan paradigma atau bahkan intervensi besar lagi. Adakah tanda-tanda jarum yang terjebak dalam alur tertentu di pasar atau ekonomi global saat ini yang menurut Anda perlu diperhatiin lebih dalam? Pertanyaan terbuka buat Anda pikirkan.